Bab 1201-1205. Bab 1201, lakukan. Mata Xiaoyan menjadi cerah karena munculnya api esensi dari 3000 api yang membakar. Orang tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok buram pada saat ini saat dia bergegas ke api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Matanya berkedip, tetapi dia tidak segera bertindak. Meskipun api esensi telah muncul, masih ada 3 tetua terhormat dari aula jiwa yang melihat dengan niat buruk. Tidak akan mudah untuk merebut nyala api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan naga api hitam pekat. Ekspresi panas melintas di matanya. Douqi yang besar dan perkasa keluar dari telapak tangannya dan meraih naga api. Kamu mencari kematian. Douqi dari iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa tangisan dingin tiba-tiba terdengar sebelum dia bahkan bisa melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara logam berderak ditransmisikan. Angin gelap dan dingin menempel di punggung iblis tua King Hua. Setan tua King Hua sedikit mengernyit saat merasakan kekuatan jahat ini. Tubuhnya berkelebat, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang telah campur tangan. Orang lain tidak diperbolehkan mengganggu hal-hal yang diinginkan Hall of Souls-ku. Orang berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Lebih dari selusin rantai hitam pekat menempel di tubuhnya seperti ular berbisa. Jeritan spiritual yang tajam terus ditransmisikan dari rantai. Aku akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi. Petik 2. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, menoleh kedua Dozuns berpakaian hitam lainnya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Kedua Dozuns berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah setelah melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika lebih dari selusin rantai hitam pekat memotong udara. Mereka membawa aura tajam dan dingin yang menyelimuti semua titik vitalnya. Bajingan! Old King Hua segera mengeluarkan kutukan yang tenang saat rantai hitam gelap ini bergegas. Namun, dia tidak berani meremehkan mereka dengan mudah. Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Menggunakan tangan kosongnya, dia memulai pertarungan sengit dengan Dozun berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua sedang direcoki, kedua Dozuns berpakaian hitam itu mengepung naga api kecil hitam gelap itu satu di belakang yang lain di depan. Mata mereka saling bertukar pandang, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai hitam gelap yang agak kecil keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu, mereka dengan kejam bergegas ke api esensi dari 3000 api yang membara. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang hadir secara samar di sekitarnya menyebabkan seseorang takut meremehkannya sedikitpun. Kilatan sengit melintas di mata 3000 api yang membara di hadapan serangan gabungan dari dua Dozuns berpakaian hitam. Hari ini, ia telah lolos dari segel 3 kepala besar dengan banyak kesulitan. Tidak disangka bahwa ia telah dipaksa untuk meninggalkan tubuh aslinya oleh individu-individu ganas dari Hall of Souls tepat setelah ia melarikan diri. Api hitam pekat menutupi seluruh tubuh 3000 api yang membakar. Itu mengayunkan ekor naganya, yang berubah menjadi kilat hitam. Itu bergegas menuju Dozun berpakaian hitam di depannya. Dozun berpakaian hitam itu sedikit terkejut saat dia melihat 3000 api yang membakar membalas. Nasib Old Mugu sebelumnya telah menyebabkan dia takut meremehkan nyala api. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa karena bertabrakan dengan 3000 api yang membakar. Dentang-dentang-dentang. Tabrakan hebat antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api keluar. Segera, gelombang demi gelombang suara logam yang jernih muncul. Piton rantai yang ganas benar-benar terbelah setelah menghadapi serangan 3000 api pembakaran. Binatang ini sangat kuat. Meskipun hati Dozun berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kehati-hatian, ambruk pada kontak agak melebihi harapannya. Segera, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda mundur ketika ruang itu bergoyang.
Api 3000 pembakaran hitam gelap bergegas keluar dari ruang. Setelah itu, disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah posisi jantung Dou Zun yang berpakaian hitam, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Serangan yang sangat ganas dari 3000 api yang membakar ini telah membangkitkan aura sengit di dalam hati Dou Zun yang berpakaian hitam ini. Sejak kapan dia dipaksa menjadi seperti itu selama bertahun-tahun? Aura ganas ini baru saja melonjak di hatinya ketika Dou Zun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut dingin yang luas, perkasa, hitam pekat, menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan tanpa ampun. Bang! Pukulan itu bertabrakan dengan naga api. Ledakan gemuruh bergema di atas wilayah bintang. Gelombang api panas menyapu dengan cara seperti kilat. Guru! Ekspresi Dou Zun berpakaian hitam berubah hampir seketika setelah tabrakan antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3000 api pembakaran ini. Meskipun 3000 Burning Flame telah melemah setelah mengalami berbagai pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan cara yang mudah hanya dalam sekejap. Kaki Dou Zun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya tertutup sok. Tidak heran Old Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini benar-benar terlalu sulit untuk diblokir. Meskipun Dou Zun yang berpakaian hitam terluka parah, api hitam pekat dari 3000 Burning Flame juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas, serangan dari sebelumnya telah menghabiskannya. Serang, itu tidak akan bisa bertahan lama. Dou Zun berpakaian hitam itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat nyala api di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba menjadi redup. Kegembiraan melonjak ke matanya yang terkejut saat dia berteriak kepada temannya. Dou Zun lainnya dari Hall of Souls juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti oleh kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka melonjak menuju 3000 Burning Flame dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan sisa kekuatan 3000 api yang membakar. Meskipun taktik ini kejam, harus dikatakan bahwa itu cukup efektif. Di bawah tuduhan bunuh diri dari roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 api pembakaran hanya bisa terus menghindar. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam di masa lalu. Api 3000 pembakaran terus menghindari ledakan jiwa saat raungan marah bergema di udara. Melihat adegan ini, Old Mugu dan Dou Zun berpakaian hitam, yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 Burning Flame, juga menghela nafas lega. Jika keempat Dou Zun tidak dapat menangani 3000 api yang membara meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Xiao Yan di kejauhan mengamati 3000 api yang membara dipaksa untuk menghindar dengan taktik Dou Zun dari Hall of Soul. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, dia bisa merasakan api 3000 pembakaran semakin lemah. Hal-hal buruk. Tidak terduga bahwa orang-orang dari Hall of Souls ini akan menjadi sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 api yang membara. Jika ini terus berlanjut, 3000 api yang membakar kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Qiu Ling di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi muram yang tidak biasa. Apakah guru dan yang lainnya tidak membebaskan diri mereka sendiri? Cao Ying merajut alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Dou Zun. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, ketiga ketua asosiasi sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka harus dapat membagi perhatian mereka dan segera masuk, jawab Qiu Ling. Apa yang harus kita lakukan? 3000 api pembakaran sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Chen Dan bertanya dengan lembut. Serahkan padaku. Tawa yang tiba-tiba ini membuat Qiu Ling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah penuh senyum. Penatua pertama Qiu Ling, bisakah saya mengundang Anda untuk campur tangan dan memblokir Old Mugu dan Dou Zun yang terluka lainnya dari Hall of Souls? Xiao Yan melihat sekeliling saat dia bertanya. Mugu tua dan Dou Zun berpakaian hitam itu terluka parah.
Tidak sulit untuk memblokir mereka. Qiu Ling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara berat. Kalau begitu, aku harus menyusahkan penatua pertama Qiu Ling sehubungan dengan mereka berdua. Serahkan Douzun terakhir dari Hall of Souls dan 3000 Burning Flames kepadaku, Xiao Yan sedikit tertawa. Bisakah kamu menanganinya? Qiu Ling terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera bertanya dengan agak ragu. Meskipun dia tidak memiliki komentar tentang kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan, ini saat ini bukan penyempurnaan pil. Sebaliknya, itu adalah pertempuran nyata. Dari penampilan aura Douzun dari Hall of Souls, yang bertarung melawan 3000 Burning Flame, dia seharusnya menjadi seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Douzun. Dengan kekuatan Xiao Yan, melawannya dan berurusan dengan 3000 api yang membara bukanlah tugas yang santai. Xiao Yan tersenyum menghadapi keraguan Qiu Ling. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu berubah menjadi sosok manusia emas. Itu mengejutkan wayang setan langit yang telah berevolusi setelah mengalami banyak pil lightning. Qiu Ling terkejut saat melihat boneka setan langit ini dengan kilau kemasannya. Dia perlahan mengangguk. Itu mungkin baginya untuk merasakan bahaya yang samar darinya. Karena kamu yakin, aku akan menyerahkan 3000 api yang membara dan Douzun dari aula jiwa kepadamu. Tentu akan lebih baik jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 3000 api yang membara. Qiu Ling menatap Xiao Yan dalam-dalam. Dia secara alami menyadari bahwa Xiao Yan sangat tertarik dengan 3000 api yang membakar. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melalui ruang kosong, dan tubuhnya bergegas ke arah Douzun dari Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat. Boneka setan langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti di belakang. 3000 api yang membakar, kamu milikku. Panas berapi-api yang sulit disembunyikan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat naga api hitam kecil itu. Bab 1202, Segel. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Old Mugu telah merasakan Xiao Yan saat sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Old Mugu berubah dingin saat dia berteriak dengan keras. Xiao Yan tidak mendengar atau peduli dengan tangisan Old Mugu. Dia membawa Sky Demon Puppet dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju Douzun dari Hall of Souls yang menghalangi 3000 Burning Flame. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam melonjak ke mata Old Mugu ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Douzun berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 api pembakaran sebelumnya. Douzun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar tangisan Old Mugu. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Douki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang riak muncul. Tubuh keduanya baru saja bergerak dalam jarak pendek ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan menghalangi keduanya. Qiu Ling tersesat. Wajah Old Mugu berubah dingin saat dia berteriak ketika dia melihat Qiu Ling muncul di depannya. Qiu Ling hanya tertawa dingin di hadapan tangisan dingin Mugu tua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Douki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Old Mugu. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat melihat Qiu Ling bergegas. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiu Ling. Matanya segera meluncur ke Douzun berpakaian hitam di sisinya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, mari kita serang bersama dan jaga orang tua ini. Dipahami. Douzun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 api yang membakar telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa bertarung dengan Qiu Ling sendirian. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyum dingin melintas di mata Qiu Ling ketika dia melihat kelompok Old Mugu menyerang bersama. Dia tidak menarik diri. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Douzun berpakaian hitam terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan ketika kelompok Xiao Yan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Betapa sialnya. Saya bertemu dengan orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi.
Sekarang, saya telah bertemu muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin aku yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen. Petik 2. Setan tua King Hua melirik Xiao Yan, yang bergegas menuju 3.000 api yang membara. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya sebelum dia maju ke depan. Dou Qi melonjak saat dia dengan tegas mengganggu Dou Zun yang berpakaian hitam itu. Titik 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 titik. Kabut hitam terus-menerus keluar dari lengan aula jiwa Dou Zun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung. Banyaknya, mereka turun seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di tubuh api dari 3.000 api yang membara, menyebabkan nyala api hitam gelap beriak. Segera, api 3.000 pembakaran ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati para Douzuns dari Hall of Souls menghela nafas lega saat mereka menyaksikan nyala api ungu hitam dari 3.000 api yang membara. Namun, tepat ketika dia akan melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang luar biasa menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dentang. Sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam menggumpal menjadi rantai yang dengan cepat keluar. Setelah itu, gelombang suara logam yang jernih bergema di udara. Bang! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan yang tersisa masih mengguncang Dou Zun ini dari Hall of Souls sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna emas berdiri di tempat dia mundur. Berat, apakah kamu lelah hidup? Dou Zun dari Hall of Souls menyapu pandangannya. Dia melihat boneka setan langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia menanyainya dengan suara dingin. Menyerang. Xiao Yan samar-samar melirik Dou Zun sebelum dengan lembut memerintahkan. Bang! Setelah suaranya terdengar, kaki Sky Demon Puppet langsung mendorong udara kosong. Xiao Yan bisa mendengar suara yang sedikit teredam, dan boneka itu muncul di depan Dou Zun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat tinju logam berwarna emasnya dan menciptakan angin mengerikan yang menghantam kepala Dou Zun dengan keras. Ekspresi Dou Zun dari Hall of Souls sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh di mana tinju Sky Demon Puppet lewat. Dia tidak berani meremehkannya saat dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk memenuhinya. Bang! Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat Dou Zun dari Hall of Souls bertarung dengan Sky Demon Puppet. Kepalanya menoleh ke 3.000 api yang membara tidak jauh dari situ. Pada saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3,000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Mengikuti penuangan kekuatan bintang ini, nyala api di tubuhnya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Itu memang layak menjadi nyala api abadi. Xiao Yan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa api 3.000 pembakaran ini disebut api abadi. Jika terus menyerap kekuatan bintang-bintang, kemungkinan akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang-bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melintas dan muncul di depan 3,000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan keluar dari tubuhnya. Setelah itu benar-benar melilit 3.000 api pembakaran. Mata 3.000 api pembakaran sedingin es saat menatap Xiao Yan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit terpana. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa api hijau giok itu setelah disegel selama bertahun-tahun, instingnya mengatakan bahwa jika dia bisa melahap api, dia tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar dunia. Menara pil. Ekspresi keinginan di mata 3.000 api pembakaran juga ditangkap di mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika api hati jatuh menatapnya, ia juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa api hati yang jatuh tidak menunjukkan keinginannya secara mencolok seperti 3.000 api yang membakar. Apakah Anda bisa melahap api surgawi saya akan ditentukan oleh kemampuan Anda. Xiao Yan tertawa. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan gemuruh bergema di udara.
Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan cara seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, dikelilingi oleh api hijau giok, dengan keras menghantam kepala 3000 api yang membara. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan ini, 3000 api pembakaran, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Itu mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiao Yan. Bang! Dua gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup dan mengguncang ruang sampai celah hitam gelap muncul. Kekuatan sengit dan kuat menyebabkan Xiao Yan dan 3000 Burning Flame mundur agak jauh. Setelah itu, 3000 api pembakaran meraung ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan menembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat pilar api ditembak. Dia memang bukan tandingan 3000 Burning Flame pada puncaknya. Sayangnya, kondisinya saat ini tidak lagi 1/10 dari puncaknya. Pilar api dengan cepat melebar di mata Xiao Yan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Api hati teratai mengkilap melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Bang! Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan destruktif mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana 3000 api pembakaran terbakar, dinding api hijau giok terus tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena kelelahan 3000 api pembakaran. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat 3000 Burning Flame yang agak lamban. Dinding api hijau giok tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya menyebar. Bang-bang! Botol giok itu pecah saat bersentuhan dengan 3000 Burning Flame. Cairan berwarna putih salju keluar dari sana. Cici! Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang menusuk tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat menyebar karena api ungu hitam, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan 3000 api yang membakar. Api hitam pekat di tubuhnya benar-benar berubah menjadi warna ungu hitam di masa lalu. Bersalju. Saat api hitam gelap yang tersisa di 3000 api yang membara berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Cahaya kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 api yang membara. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu dilempar olehnya dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 api yang membara. Itu pecah dengan ledakan, dan setetes darah emas gelap perlahan muncul. Tubuh 3000 api pembakaran segera menegang ketika setetes darah emas gelap menyentuh dahinya. Ekspresi di matanya mengungkapkan kebodohan. Pada saat yang sama, segel aneh samar-samar muncul di dahinya. Dari tampilan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Itu memang segel naga. Kegembiraan liar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membara. Bab 1203, Pertempuran Jiwa. Xiao Yan, yang berada dalam kegembiraan liar, menemukan bahwa segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api yang membara. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di hatinya. Xiao Yan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 api yang membara di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Mengaum. Api 3000 pembakaran tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya sementara Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya telah memahami sesuatu. Kilatan sedingin es dan sengit tiba-tiba melintas saat menatap tajam ke arah Xiao Yan. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin saat melihat kilatan ganas yang memenuhi mata 3000 api yang membara. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Xian. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 api yang membakar, dia akan dikendalikan olehnya.
Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan biarkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat seberapa ganas kamu. Pada saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan bertahan. Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya ganas melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak akan mampu menghadapi 3000 Burning Flame ini? Mengaum. The 3000 Burning Flame mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Mengikuti cerahnya simbol di dahi 3000 api yang membara, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiao Yan hadir dalam api yang tak berujung ini. Manusia bodoh. Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup dan seekor naga besar yang luar biasa perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat melihat Xiao Yan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api yang membara. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertempuran jiwa ya. Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tanpa riak seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa membentuk kursi teratai di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Mata hitamnya yang gelap menatap 3000 api yang membakar di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa. Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Mengaum. 3000 api pembakaran segera mengeluarkan raungan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3000 Burning Flame ini. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Pelatihan bertahun-tahun ini telah menempa Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Mustahil untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam bergegas sebagai penghalang api giok hijau melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang melilit tubuhnya. Dia muncul seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan. Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Terlebih lagi, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu telah turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa kekuatan hidup tidak dipancarkan dari tubuh orang dan naga itu, kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying merajut alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka tampaknya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan melakukan manuver kekuatan spiritual yang sangat besar. 3000 api yang membara juga menunjukkan beberapa aktivitas di area ini. Saya pikir itu harus menjadi pertempuran jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertempuran jiwa. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwanya. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang melemah secara bertahap. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balasan. Hasilnya akan sangat serius.
Kami hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying dengan erat mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiaoyan dan 3.000 api yang membara, Old Mugu dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung kaget. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiaoyan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3.000 api yang membara, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka menyela pertarungan antara Xiaoyan dan 3.000 api yang membara, keduanya akan menderita serangan balasan, membunuh dua burung dengan satu batu. Kau akan menghentikannya. Aku akan menyerang. Old Mugu menggertakkan giginya dan berteriak saat kilatan melintas di matanya. Dou Zun berpakaian hitam itu, yang sedang bertarung sengit dengan Qiu Ling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan keras. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya bisa mundur jika mereka tidak mendapatkan apa-apa. Old Mugu segera terbang. Ekspresi Qiu Ling tenggelam ketika dia melihat Old Mugu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Dou Zun yang agak lelah melepaskan serangan balik. Yang sangat gila, menarik fokus Qiu Ling kembali ke pertempuran. Cao Ying, hentikan dia. Ekspresi Qiu Ling berubah setelah ditunda oleh Dou Zun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar tangisannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Mugu, bergegas mendekat dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mugu dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3,000 Burning Flame. Tes, Xiao Yan, kamu telah menciptakan peluang besar untuk diriku yang dulu. Senyum ganas melintas di mata Old Mugu saat dia melihat Xiao Yan dan 3,000 Burning Flame dari jarak dekat. Api biru tua melonjak keluar dari telapak tangannya. Setelah itu membanting keras ke bagian atas kepala Xiao Yan. Bang! Tepat ketika Old Mugu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menabrak dada Old Mugu. Guru! Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, Xuan Kongzi. Aula jiwa benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Ini benar-benar telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Old Mugu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, tersebar. Mata Old Mugu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar ketika Old Mugu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang agung melonjak dan retakan spasial hitam gelap muncul. Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Dou Zuns yang tersisa dari ekspresi Hall of Souls berubah drastis. Tidak perlu ada pengingat Old Mugu. Piring giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka pecah. Sejak kamu datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia melihat keempat Hall of Souls Dou Zuns berlari dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan mereka berempat melintasi angkasa. Guru, pukulannya menembus ruang angkasa. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak tinju yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di dada 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 buih darah merah terang dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan pada tinju untuk menghilang. 4 Dou Zun dikalahkan dengan pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar Pil Tower. Xuan Kongzi telah menakuti keempat Dou Zuns dari Hall of Souls setelah baru saja menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang sangat besar membengkak pada saat ini.
Api ungu hitam itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3.000 api yang membara akan meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Bab 1204, meletus. Bang! Tubuh besar dari 3.000 api pembakaran di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam besar ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian dari ruang kosong. Apalagi, dari kelihatannya, letusan itu masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3.000 api yang membakar tampaknya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang terjadi? Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3.000 api pembakaran telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi tampaknya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, ini adalah pertempuran jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani. Bang! Sebagian tubuh milik naga raksasa itu meledak sementara Xuan Kongyi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan interior wilayah bintang menjadi lautan api. Laut api ungu hitam terbelah ketika telah mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3.000 api pembakaran. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiyuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang mengerikan di dalam wilayah bintang. 3.000 api pembakaran telah menyerap api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sangat membingungkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat doki seseorang, akan sangat sulit untuk melindunginya dari suhu 3.000 api yang membara. Qiyuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat mendengar perintah Xuan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Cao Ying, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat membawa mereka ke arah pintu keluar wilayah bintang. Guru, masih ada Xiao Yan. Cao Ying, yang ditarik paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi dengan erat mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya tampak berhati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Douzun tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus dengan paksa membawanya pergi. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan menyebabkan dia terluka, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan bisa bertahan lama di suhu yang begitu panas. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiao Yan. Dia muncul di atas Xiao Yan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan melintas. Itu tanpa ampun menghantam kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi mengerutkan alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak pil lightning. Sialan, melihat situasinya, jelas bahwa wayang setan langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, kecerdasan rendah dari boneka setan langit hanya tahu bagaimana keras kepala menjalankan tugasnya melindungi Xiao Yan. Setiap tindakan yang akan membahayakan Xiao Yan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun Sky Demon Puppet tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga yang sangat besar telah mengeluarkan bang lain pada saat ini. Bang-bang, bagian tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu Xuan Kongzi dari segala arah, seperti auman naga. Mata Xuan Kongzi terjalin erat saat merasakan betapa mengerikan lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan besar Xiao Yan akan mati. Kenapa kamu tidak segera pergi? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tinggal. Anak kecil itu terlihat agak aneh. Kemungkinan tidak ada hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi padanya. Setan tua King Hua tidak mampu menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu.
Tubuhnya buru-buru bergegas pergi untuk keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua King Hua terdengar, nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti penutup. Perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya. Xuan Kongzi hanya santai setelah melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Itu bergemuruh saat menyapu sambil mengiringi garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit tenang. Paling tidak, Xiao Yan tidak tampak seperti seseorang yang sembrono sementara Xuan Kongzi telah mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari berkahmu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkelebat beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki piring giok spasial yang berharga seperti Old Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam-diam melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kekacauan yang telah diciptakan oleh Hall of Souls, Xuan Kongzi dipenuhi dengan kemarahan. Dia melihat dua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu melilit mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu hitam. Para ahli Hall of Souls yang sial baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Douqi di dalam tubuh mereka meletus dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Douqi benar-benar ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang berserakan dalam sekejap mata. Betapa kejamnya. Setan tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan tidak lagi berani menunda lagi. Dia pergi keluar dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Sebuah lingkaran, cahaya berwarna hijau beriak seperti daun pohon di laut besar. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada nasib baikmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia melarikan diri darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sangat sunyi. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api. Suhu yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, mungkin untuk melihat beberapa puing-puing di dalam kota pil suci. Jelas, tempat ini telah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas pil tower. Segera, banyak sosok manusia melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Bahkan ada api ungu hitam panas yang menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa terpana. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi melintas, dan dia melompat dari pintu spasial yang besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu hitam dengan cepat bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Leizi di samping terkejut ketika mereka mendengar tangisannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu perak besar itu dengan cepat menghilang. Bang! Gelombang api ungu hitam menyembur keluar ketika pintu spasial perak akan menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari Pil Tower sampai mereka mundur. Tangisan sedih terpancar dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka telah berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tubuh 3000 api yang membara meledak dan semua api yang diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan merupakan lautan api. Kita perlu memperkuat segel. Kalau tidak, jika wilayah bintang pecah, kota pil suci akan segera dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan sungguh-sungguh.
Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leizi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3.000 api pembakaran telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang begitu besar. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan mereka harus mencari perlindungan untuk sementara. Itu benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari 3.000 api yang membara. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika saya menariknya dengan paksa, kemungkinan besar saya akan membuatnya sangat terluka. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen ingin melarikan diri dari penangkaran di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil mengingat karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Tidak perlu bagimu untuk menjadi cemas ini. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih untuk mundur, kemungkinan dia memiliki rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono, Tian Leizi di sampingnya menghibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, tenang, anak kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika api 3.000 pembakaran benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar begitu wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Petik 2. Mudah-mudahan kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk saat itu. Bukannya Anda tidak mengerti karakter Yao Chen. Apa yang tidak bisa dia lakukan ketika dia marah? Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Pil Tower dengan marah. Xuan Kongzi dan Tian Leizi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya ketika mereka melihat badainya pergi. Bab 1205, Kebuntuan. Apa yang kamu katakan? 3.000 api pembakaran di wilayah bintang telah meletus. Xiao Yan masih di dalam. Dokter peri kecil memandangi pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam sebuah ruangan di dalam Pil Tower. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan sedingin es yang telah lama hilang. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiu Ling juga tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi hebat dari dokter peri kecil. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, ini bukan seolah-olah kita tidak berusaha untuk menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3.000 pembakaran api. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi ada bonekanya yang menjaganya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Petik 2. Dengan kekuatan kepala raksasa dari Pil Tower, kemungkinan boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuat itu, bukan? Dokter peri kecil menjawab dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di dalam Pil Region, dia dapat mengatakan bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang Pil Tower. Selain itu, Xiao Yan sendirian di wilayah bintang. Kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Qiu Ling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia berkata, kepala asosiasi dan yang lainnya mengatakan bahwa begitu situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan dengan paksa membawa Xiao Yan keluar. Bagaimana jika mereka yang masuk pada saat itu gagal menemukannya? Alis dokter peri kecil itu vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Akankah Xiao Yan dapat bertahan hidup setelah tinggal di dalamnya? Kemarahan di hati dokter peri kecil melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Tepat ketika dia akan meledak dalam kemarahan, Ziyan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, tenang, Xiao Yan masih hidup. Aku bisa merasakannya. Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan. Matanya yang cantik dengan ragu menatap Ziyan. Sesaat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Meskipun Ziyan nakal, dia jelas menyadari gawatnya situasi.
Apalagi hubungannya dengan Xiao Yan sangat baik. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang dia sekarang. Aku akan mencari ketua asosiasimu 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, kalau begitu, aku yang lama harus pergi dulu. Petik 2. Qi Yuling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, jelas bahwa dokter peri kecil sangat marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan berkelahi dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan keluar dari ruangan. Bagaimana kamu bisa merasakan dia? Dia terpisah dari kita. Mereka dokter peri kecil menoleh, menatap Ziyan, dan bertanya kapan Qi Yuling pergi. Aku menanam segel naga di tubuhnya. Jika terjadi kecelakaan padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Ziyan merentangkan tangan kecilnya. Itu mungkin untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol itu memancarkan cahaya keemasan redup. Segel naga tidak hanya tidak menghilang tetapi bahkan memancarkan cahaya emas. Artinya kondisinya cukup baik, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Ziyan menjelaskan segel dengan nada serius. Dokter peri kecil hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya terayun ke langit di luar Pil Tower. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari Pil Tower yang menjaganya dengan ketat. Bahkan jika ini masalahnya, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan tetap di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, saya akan membuat 3 kepala hebat menara pil untuk membuka wilayah bintang lagi, apapun yang terjadi. Petik 2. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3000 api pembakaran, bagian dalam wilayah bintang luar biasa sunyi. Api ungu hitam berlama-lama di setiap sudut wilayah bintang, naik dan menyala. Seluruh wilayah bintang seperti tungku raksasa. Udaranya luar biasa panas. Pakar biasa kemungkinan akan mengeluarkan, ledakan, dan menyala otomatis menjadi bola api jika mereka bahkan menghirup udara ini. Letusan 3000 api pembakaran kali ini benar-benar telah mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau yang samar-samar hadir di dalam lautan api ungu hitam yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok tubuh duduk bersila di dalam nyala api. Kedua mata sosok itu tertutup sebagai boneka setan langit kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di sebelah sosok itu. Yang duduk bersila secara alami adalah Xiao Yan. Saat ini dia seperti seorang biksu dalam meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang di ambang kematian. Tempat ini adalah tempat kosong yang dipenuhi dengan api ungu hitam, menyebabkannya tidak berbeda dengan wilayah bintang. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, kadang-kadang ada raungan marah dan suara api yang meledak. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan melihat ke atas, orang bisa melihat api hijau melingkar menyebar. Interior penghalang api mengungkapkan tubuh agak ilusi Xiao Yan duduk di kursi teratai yang dibentuk oleh api hijau. Tubuhnya tidak bergerak, tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan menembak. Bang-bang, banyak pilar api ungu hitam besar bertabrakan dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar-pilar itu pada akhirnya tidak dapat menembus penghalang api. Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertempuran hidup dan mati denganku. Benteng penghalang api tidak pecah bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu menakutkan di sekitarnya tampaknya tidak memengaruhi Xiao Yan. The 3000 Burning Flame tanpa sadar menjadi sedikit mudah tersinggung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia samar-samar merasakan bahwa kekuatannya tampaknya melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, hal yang mengejutkan adalah kekuatan Xiao Yan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya sedang ditransfer ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu terjadi. Jika kelelahan seperti ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama, cepat atau lambat tidak akan mampu menekan Xiao Yan. Pada saat itu,
dipahami bahwa pembalasan Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3.000 api yang membara merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana ia berteriak dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balik. Gemuruh. Iritasi menyebabkan 3.000 api pembakaran tumbuh luar biasa liar dan ganas. Itu habis-habisan, mendesak nyala api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang diperolehnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan ganas. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3.000 api pembakaran menjadi lebih liar dan lebih ganas. Itu karena kekuatannya menghilang dengan aliran waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini seharusnya berhubungan dengan segel naga. Itu seperti yang telah disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3.000 api yang membakar. Ini mungkin menjadi alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda penguatan dan pelemahan masing-masing. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan 3.000 api yang membara. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Begitu kekuatan 3.000 api pembakaran telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan mampu membalikkan situasi dan menaklukkannya dalam satu upaya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiao Yan harus berhasil. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasinya berubah menjadi menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar dan dengan dingin gemetar saat dia berpikir untuk dikendalikan oleh 3.000 api pembakaran setelah dia gagal. Dia akan lebih baik mati. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah bagaimanapun caranya. Meskipun kecepatan ini akan membutuhkan waktu yang lama sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan serangan, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun pelatihan, perasaan tidak sabar secara alami tidak akan muncul di Xiao Yan pada saat yang kritis. Semuanya miring dengan cara yang disukai Xiao Yan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai hari dia akan meletus sepenuhnya. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3.000 api pembakaran melemah dari hari ke hari saat dia tumbuh lebih kuat. Dengan aliran waktu yang bertahap, bahkan iritasi di mata api 3.000 pembakaran secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Namun, bahkan akhirnya tanpa sadar merasa tak berdaya di hadapan pertahanan cangkang kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya secara bertahap melemah, tapi pertahanan Xiao Yan menguat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu dengan cepat berlalu seperti pasir di antara satu jari. Xiao Yan mengalami kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memfokuskan dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu hitam. Penantian pahit semacam ini dengan hati yang tenang berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya, sebaliknya, senyum tipis secara bertahap melonjak ke mereka. Sekarang, giliranku, Xiao Yan, yang duduk di atas teratai api. Melihat 3.000 api yang membara di luar penghalang api, dia sedikit tersenyum dan perlahan bangkit, aura tajam menyapu seperti badai pada saat ini.